Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kembali lagi kita pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Allah. Haleluya. Ada bersukacita di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Mari dalam Roh Kudus tengah-tengah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kadang nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita
memasuki dalam hadirat lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau masih menyertai kami Bapa, Kau menuntun kami, berapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kakak pujian bagi Allah itu. Mari beri kemuliaan bagi Allah. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau.
Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kami, oh Yesus, oh sungguh baik. Haleluya. Seperti yang harus berbalik. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar anugerah, besar anugerah anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Tiba saatnya kita berpersiapan untuk dari sujud. Mari katakan buat Tuhan, Ku ada sebagaimana Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
kasih Yesus, kami bersyukur kalau kami hidup hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebab itu kami nyatakan dengan mulut kami dan kami akui dengan hati kami bahwa begitu besar anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan berkumpul di tempat ini. Itu pun juga semua karena anugerah Tuhan. Besarlah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Allah boleh hadir di tempat ini, mengurapi hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan tidak melenceng daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini dapat menegur kami, memberikan semangat bagi orang yang patah semangatnya, memberikan penghiburan bagi orang yang sedang bersusah hati, karena kami percaya firman-Mu mengandung janji, firman-Mu menguatkan, firman-Mu yang menopang, firman-Mu yang memberikan kelegaan baru bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Allahku, bahkan semua jemaat Tuhan di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, mari juga Tuhan yang berapi secara luar biasa, sehingga firman yang disampaikan dapat dimengerti, terlebih dapat ditanamkan dalam hati, terutama untuk dilakukan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama saya kita katakan amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Shalom. Haleluya. Ini kesempatan pertama setelah Corona datang Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala serta Abang Johannes Marbun yang telah memberikan kesempatan hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, mungkin beberapa dari kita tidak kenal ya, mungkin yang masih baru hadir. Perkenalkan, tidak apa-apa ya saya perkenalkan sekali lagi. Nama saya Abjonia Simorangkir. Saya warga Simorangkir dari Pekanbaru. Saya mahasiswa di Seminar Luther Medan, mahasiswa dari Bapak Gembala kita di tempat ini. Dan saya berasal dari Pekanbaru. Mungkin itu perkenalan saya. Sekarang sedang menyusun skripsi. Semoga tuntas Bapak Ibu. Haleluya. Oke, judul firman Tuhan hari ini Bapak Ibu bagi kita, sekarang giliran kita. Sama-sama bilang sekarang giliran kita. Sekarang giliran kita. Amin. Sekarang giliran kita. Nah Bapak Ibu, dalam dunia ini ada namanya silih berganti. Yang satu ini kemudian nanti diteruskan untuk generasi selanjutnya, atau regenerasi mungkin gitu ya, pergantian kekuasaan, baik itu kerajaan, presiden dan lain sebagainya, bahkan mungkin keturunan seperti itu. Seperti kami misalnya Bapak Ibu di asrama, tahun lalu saya ada jabatan di situ, nah kemudian tahun ini sudah tidak ada lagi karena digantikan oleh adik kelas. Nah seperti itu selanjutnya dimanapun, dan selama masih namanya makhluk hidup pasti ada regenerasi. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tumbuh yang satu kemudian nanti mati, tumbuhlah generasinya selanjutnya. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi Bapak Ibu, dimanapun dan kapanpun ada regenerasi. Nah demikian juga Bapak Ibu dengan kehidupan kita, pasti ada regenerasi. Dari nenek moyang kita dahulu ada regenerasi. Makanya hari ini mau saya ajak kita untuk buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Haleluya. Saya ayat yang ke-20, ya ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Orang banyak bilang Bapak Ibu bahwa ini merupakan amanat agung, amanat terakhir dari Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, mengapa tadi saya bilang ada regenerasi, ada pergantian? Pada masa itu Yesus sedang bilang dan ngomong sama murid-muridnya yang ada di situ, dan beberapa orang diantaranya, baptislah mereka, ajarlah mereka dalam namaku, begitu ya. Nah hari ini Bapak Ibu saya mau bilang bahwa sekarang adalah giliran kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya. Sekarang adalah giliran kita. Nah yang paling sering Bapak Ibu kita bersikap seperti itu ketika di gereja. Ketika di gereja kita bersikap bahwa oh iya saya Kristen, saya pengikut Kristus dan lain sebagainya. Tapi saya mau sampaikan kali ini bahwa pada masa itu rasul-rasul itu pun tidak melulu berbicara tentang
kehidupan mereka di sinagoge, di tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Tapi mereka pergi di kehidupan kesehariannya, seperti misalnya Paulus mengerjakan pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan pada saat dia mengerjakan pekerjaannya, disitulah dia memberitakan Injil. Disitulah ia memberitahukan berita kabar gembira itu kepada semua orang. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan terpaku hanya saat beribadah di gereja, amin. Jangan terpaku hanya tentang, oh ini lagi saat ibadah berarti saya lagi Kristen. Tidak. Kristen itu harus ditunjukkan di kehidupan sehari-hari, amin. Itu harus diberikan. Nah, Yesus pada saat itu bilang, karena itu pergilah, ada perintah, amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang jadi bahan pertanyaan bagi kita, apa penyebab Kristen tidak mau melakukan perintah ini? Kita Kristen, amin. Tapi saya mau tanya, sudah berapa orang yang kita injili Bapak Ibu? Sudah berapa orang yang kita ajak, yuk, ayo, gitu ya? Atau dalam tanda kutip begitu, kita tobatkan. Begitu ya, misalnya dia dulunya orang yang amburadul, kacau hidupnya, minum minuman keras, terlibat penggunaan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Nah, kemudian sudah berapa dari antara kita yang memberitakan bahwa ini jalan keselamatan? Ayo. Kalau kamu berpikir bahwa psikotropika itu untuk kesenanganmu, nah itu sesaat. Nah, ini ada yang kekal, nah begitu. Adakah di antara kita yang memberikan kabar gembira ini kepada orang-orang sekitar kita? Berapa orang di antara kita Bapak Ibu boleh tunjukkan tangan? Angkat tangan maksud saya. Haleluya. Bapak Gembala gitu ya, sama teman-teman. Nah, itu tandanya bahwa jemaat, maaf Bapak Ibu ya, jemaat cenderung vakum dalam hal ini. Jemaat cenderung bahwa oh itu tugas gembala, itu tugas pendeta, itu tugas orang yang sekolah teologi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa orang tidak mau melakukan itu. Kenapa banyak Kristen di dunia ini tidak mau melakukan itu. Itu penyebab kenapa Kristen stagnat beberapa puluh tahun terakhir. Diam di tempat begitu. Sudah turun. Padahal pada masa rasul-rasul dulu ketika firman ini telah disampaikan oleh Yesus, mereka gencar memberitakannya. Bahkan taruhannya apa? Nyawa Bapak Ibu, nyawa. Tidak sedikit. Nah, sedikit Bapak Ibu ya, kesaksian. Hari ini kaki saya sedang sakit ini Bapak Ibu. Sedang sakit makanya agak pincang, agak tengkat begitu ya. Tapi kebetulan firman Tuhan bilang, sekarang giliran saya ini. Sekarang giliran saya. Jadi mau sakit kek, mau apa kek, ya udahlah. Yang penting sekarang giliran saya, apapun masalahnya. Nah, jadi ini bukan sombong atau apa, tapi kebetulan mulai hari Rabu itu sudah kena. Padahal beberapa hari yang lalu dibilang hambanya Bang Yohanes Marbun, tahu ya hari Minggu ya. Oke lah, gitu jadinya terakhir. Nah, sekarang giliran saya ini. Dan kapan giliran Bapak Ibu? Kapan giliran Bapak Ibu? Karena memang ini merupakan perintah. Amin. Kalau perintah itu Bapak Ibu harus dilakukan. Nah, contohnya begini, saya bos atau direktur utama di sebuah perusahaan. Kemudian saya bilang, tolong ya, urus kerjasama kita ke sana. Nah, itu perintah Bapak Ibu. Dan kalau nggak dilakukan, bisa-bisa dipecat. Kau kok nggak ada hasil ya, kira-kira gitu. Nggak ada hasil dari tangannya. Nah, Bapak Ibu, saya mau himbau pada kita agar kita membuahkan hasil. Amin. Oke, yang pertama, apa penyebab Kristen tidak melakukan hal ini? Yang pertama itu karena dia ragu-ragu. Sama-sama bilang ragu-ragu Bapak Ibu. Ragu-ragu ini pastilah ada penyebabnya. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Salah seorang membacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke atas bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kenapa kemudian Thomas mengucapkan kata-kata ini? Karena dia ragu Bapak Ibu. Mungkinkah orang yang sudah mati bangkit kembali? Nah gini kan, waktu Yesus bangkitkan Lazarus, karena itu Yesus bangkitkan orang. Nah dia tidak percaya bahwa Yesus bisa bangkitkan diri sendiri dari kematian. Makanya di ayat yang ke-17 Matius pasal 28 tadi dia bilang begini,
ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Udah dilihat pun masih tetap ragu. Amin Bapak Ibu. Adakah di antara kita mau mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya kita ragu itu tayang enggak? Contoh begini Bapak Ibu. Tolong ya, angkatkan ini batu-batu ini, pindahkan ke sana, Bapak. Pindahkan ke sana. Nanti kalau kau pindahkan ada emas di dalamnya. Nah, itu kan semacam omong kosong, betul? Apa ya, apa enggak? Di bawah batu ada emas. Apa ya, apa enggak? Pasti ragu. Kalau dia ragu, dia nggak akan kerjakan, Bapak Ibu. Dia nggak akan kerjakan. Namanya juga ragu. Karena itu orang yang ragu tentang kebangkitan Yesus, ragu akan pemeliharaan Tuhan, ragu akan rencana Tuhan yang terbaik bagi hidupnya, percayalah, orang ini tidak akan mungkin melakukan perintah Tuhan. Tidak ada dasarnya dia akan melakukan firman Tuhan. Sebab dia pun ragu akan Tuhan yang dia percaya. Tidak ada orang yang mau berjalan bersama orang yang ragu dengannya. Misal begini Bapak Ibu, contoh. Saya lagi menggandeng salah seorang perempuan. Untuk nanti saya bilang, kamu mau nggak jadi istri saya nanti? Ya? Contohnya begitu Bapak Ibu. Ya? Saya bilang, kamu mau nggak jadi istri saya nanti? Gitu. Nah terus dia bilang, aku ragu-ragu. Wah, itu, menyayat hati Bapak Ibu ya. Menyayat hati. Orang dia bilang dia ragu-ragu. Ya, tapi kalau dia bilang, iya bang, saya mau. Nah, begitu dengan kata-kata begitu, saya pasti mantap. Mantap lah kalau begitu. Berarti setelah tamat saya kerja dan lain sebagainya, cari modal buat sinamot dan lain sebagainya. Nah pasti langsung dinikahin toh. Habis itu mungkin buka penggembalaan dan rencana-rencana selanjutnya. Nah itu kalau dia enggak ragu, namanya juga udah enggak ragu. Mantap bang, saya siap, saya ikut. Nah demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita ragu, percayalah, enggak bakal mungkin kita lakukan itu. Nggak bakal mungkin. Tidak ada dasar untuk kita bilang saya mau lakukan itu sementara kita ragu tentang Tuhan. Kita ragu bahwa Tuhan peliharakan kita. Kita ragu bahwa Tuhan akan jaga kita. Kita ragu Tuhan akan menghidupi semua kehidupan kita. Boro-boro melakukan perintah itu. Orang kita ragu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Orang Kristen kenapa tidak mau memberitakan firman? Karena dia ragu. Amin. Wah, bilang aminnya pun ragu Bapak Ibu ya. Bilang aminnya pun ragu. Haleluya. Saya sih harapnya nggak ragu Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya, yang pertama orang Kristen itu karena ragu Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa orang Kristen ragu? Kenapa orang Kristen tidak melakukan hal itu? Yang pertama karena dia ragu. Dan kenapa dia ragu? Yang kedua, karena belum berjumpa dengan Yesus. Amin. Dia belum berjumpa dengan Yesus. Saya boleh berikan kesaksian sedikit Bapak Ibu. Dulu itu, ya mungkin nggak harus saya sebut-sebut lah secara terperinci begitu ya. Saya dalam sebuah siklus dosa yang mengulang begitu saja, begitu terus. Sebentar Tuhan ampun, habis itu jatuh. Sebentar ampun, habis itu jatuh. Saya temukan satu alasan kenapa saya melakukan hal seperti itu. Karena saya belum berjumpa dengan Yesus. Dan itu ketika saya sudah STT Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika STT sudah mantap. Oh belum, nggak ada hukumnya itu. Habis STT dia banyak hal-hal buruk yang dilakukan. Banyak. STT tidak jadi jaminan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat orang berani melakukan perintah ini. Soalnya taruhannya parah Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mungkin beberapa orang mungkin agak enak lagi gitu. Tapi kalau secara frontal kita beritakan, gitu. Nah alhasil orang itu pun, nah ini bahaya. Ini bahaya, bisa-bisa tarik banyak orang nih. Dan orang itu pun berani lakukan aksi besar sama kita. Nah, saya mau bilang bahwa ada dosa yang melingkar saya lakukan berulang-ulang. Dan alhasil hidupnya kering. Boro-boro lakukan firman, jiwanya sendiri kering. Tidak ada aliran dari Tuhan, tidak ada dalam hidupku. Kering begitu, melayani ya melayani, hidup ya hidup, begitu saja. Tidak ada hasilnya. Semester 6 kemarin saya putuskan ada event ESC namanya, Excellent Servant Camp di kampus kita. Kemudian di situ ya saya sih tahu bahwa ini semacam bentuk pelatihan-pelatihan yang sebenarnya tidak bisa diikuti serius pun tidak apa-apa. Tapi saya bilang begini dalam hati saya, Tuhan saya udah lakukan banyak dosa loh. Saya udah capek loh hidup gini loh. Kalau bukan karena ingat Tuhan nih, kayaknya mati lebih baik begitu. Terus saya bilang, ini event Tuhan, saya pengen nih jumpa sama Tuhan nih, jumpai sama aku gitu. Oh itu hari pertama kali dalam hidup saudara. Pertama kali dalam hidup saya meneteskan air mata dan nangis. Biasanya saya nangis itu jaim ya.
jaim, oh cowok masa nangis, tapi hari itu saya teriak luar biasa waktu didoakan oleh hambanya Bapak Ruben Yonatan, disuruh masuk ke depan, yuk maju yuk. Saya angkat tangan, Tuhan yuk jumpa yuk sama saya, saya pengen jumpa loh, yuk pengen jumpa ini saya. Dan hari itu saya rasa, oh ada semangat baru nih, ada sukacita besar nih. Meskipun bukan jumpa yang langsung pulang tumbang begitu enggak, bukan yang langsung tumbang begitu enggak. Tapi saya bilang, oh terima kasih loh Tuhan, kayaknya semangatnya luar biasa nih. Dan hari itu saya putuskan, saya bakalan tinggal di asrama. Sebenarnya lebih enak di luar Bapak Ibu. Saya tinggal di luar, saya kos, saya atur waktu sendiri, jam doa sendiri, jam belajar sendiri, gabung sama kawan sendiri, lebih gampang bersosialisasi dengan orang, lebih banyak jaringan yang bisa digabung. Tapi saya putuskan, saya mau balik ke asrama. Tujuannya apa? Saya mau saksikan kepada teman-teman di asrama bahwa saya sudah keluar dari dosa, dan jangan sampai kalian masuk lagi. Itu niat kuat dari hati saya. Mama saya bilang gini, apa iya kamu mau masuk asrama? Iya mak, saya masuk ini. Apapun taruhan. Karena apa? Hari itu saya jumpa dengan Tuhan. Maka saya ayo ajak dan dorong ibu dan bapak, bertemulah dengan Tuhan, berjumpalah dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu momennya banyak Bapak Ibu. Musa bertemu di ladang, ada semang duri dan lain sebagainya. Samuel bertemu waktu dimimpiin dan lain sebagainya. Dan kita Bapak Ibu tidak mesti kayak saya bilang tadi, ikut KKE didoakan, tidak mesti. Mungkin saja misalnya Ibu Yohana lagi menanam bunga begitu dan lain sebagainya, tiba-tiba jumpa Tuhan, wah luar biasa urapan Tuhan hari itu. Kita tidak tahu, amin. Tapi yang jelas saya mau dorong kita alami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Kalau saya bilang amin, Amin. haleluya. Nah, itu merupakan dua alasan kenapa orang Kristen enggan untuk memberitakan firman, untuk menyampaikan kabar gembira yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita sebagai orang Kristen harus melakukan itu? Ini keharusan Bapak Ibu. Karena tadi saya ulangi sekali lagi, itu merupakan perintah. Bukan misalnya ada sunnah Rasul begitu dan lain sebagainya yang ada hukum wajib dan ada hukum sunnah begitu. Tidak. Ini merupakan wajib hukumnya. Ini perintah. Harus. Bagaimanapun caranya. Kalau enggak berarti enggak ada buahnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kenapa kita harus melakukannya? Yang pertama, karena ini adalah tugas dan perintah dari Tuhan. Ayat 19 Tuhan bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan bilang apa? Pergilah. Pergilah. Ada perintah di situ Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya bilang, perintah kalau nggak dilakukan, pecat. Perintah kalau nggak dilakukan, ada sanksi. Ada SP1, SP2 dan lain sebagainya. Ada sanksi. Jadi mari Bapak Ibu, sebelum kena SP dan sebelum kena pecat, mari lakukanlah ini karena ini adalah perintah. Yang kedua Bapak Ibu, karena Allah itu menjamin penyertaan yang senantiasa. Jadi saya bilang tadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Karena Tuhan ada jamin Bapak Ibu. Di ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kata senantiasa itu Bapak Ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini, selalu, selamanya, tidak putus-putusnya. Mungkin bahasa kerennya sustainable gitu ya, berkesinambungan, terus, tidak putus-putusnya. Makanya ada pujian bilang, tak habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Amin. Makanya nggak perlu ragu. Mau orang bilang apa kayak, kamu miskin, wah peduli amat. Emang kalau kaya masuk surga? Kamu jelek, apalagi? Emang kalau ganteng masuk surga? Oh enggak. Yang penting adalah Tuhan kasih perintah kita lakukan. Masa bodoh dengan apa orang bilang? Yang penting kita benar dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah mau dengarkan kata orang lain. Dan begini Bapak Ibu, sedikit lagi saya mau sampaikan begini, bahwa ketika hal ini telah kita kan beberapa waktu terakhir sering bilang begini, kami berdoa Tuhan, tambahkan jiwa dan lain sebagainya, tambahkan ini, berikan kami ini. Saya mau bilang begini Bapak Ibu,
jiwa akan tetap datang kepada kita, akan tetap hadir bertambah banyak di tempat ini, amin. Nah, tapi ada syarat ya Bapak. Tunjukkan bahwa kita menjadi Kristen yang seperti ini. Dalam keseharian kita, mungkin kita nggak mesti injilin. Nah, ini Tuhan Yesus begini, tapi melalui keseharian kita dilihat nggak parbada, nggak panggosip, nggak karena kalau parbada ini Bapak Ibu, ini udah ngeri istilahnya. Nggak ada orang yang senang nengok parbada. Tapi kalau dia pendamai, bawa sukacita, di mana dia ada damai, selalu puji-pujian yang bagus keluar dari perkataannya begitu. Saya percaya di mana dia ibadah, di mana orang ibu itu ibadah. Kok kayaknya luar biasa kali, kok kayaknya penuh berkat kali ucapannya. Melalui kesaksian hidup kita, maka saya percaya gereja ini akan semakin banyak nanti jiwa. Amin. Itu yang kita imani dan itu yang kita harapkan. Maka hari ini Bapak Ibu sama-sama bilang, sekarang giliran kita. Sekarang giliran kita. Amin. Jangan pernah mundur Bapak Ibu. Mau apa pun dibilang, mau gimana pun ceritanya. Saya mungkin sudah pernah saksikan. Kami dulu Bapak Ibu, miskinnya minta ampun, sakitnya minta ampun. Tapi yang saya tahu, saya ingat dulu, ibu saya itu nggak pernah mundur melayani Tuhan. Kadang sampai nggak ada ikan tuh di rumah. Betul-betul nggak ada ikan, yang ada cuma garam. Betul-betul cuma garam. Wah, itu sakitnya minta ampun. Kalau saya ingat sekarang. Dan ibu saya ingat betul. Dia tidak pernah absen pergi ke gereja 2 puasa. Tidak pernah absen pergi ke gereja kaum ibu. Tidak pernah absen untuk pergi ke bagian keluarga. Dan dia tetap melakukan kehidupan sehariannya dengan baik dan tidak bercela di antara tetangga-tetangga. Alhasil sekarang bisa lah sedikit makan ikan, istilahnya gitu. Dan yang paling penting adalah bukannya sombong Bapak Ibu. Keluarga saya dipandang baik di kampung, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sebentar orang bilang begini, misalnya yang Marsima tua sama yang paru-paru main. Kebetulan mama saya itu sama permainnya damainya minta ampun, damai kali. Nah kan itu yang paling sering bertengkar Bapak Ibu. Ini di mana-mana bertengkar. Dan orang bilang begini, tirulah keluarganya Opung Tono sana. Mardami dia terus sama Setono itu sama Opung Tono. Bagus sekali dan lain sebagainya. Dan bukannya untuk kebanggaan, tapi saya mau bilang begini, kami jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya pun rindu kita jadi berkat bagi sekeliling kita di tempat ini. Amin. Kalau kita sudah jadi berkat, oh tidak ada kata, tempat ini pasti penuh. Kita pasti bangun gereja yang baru. Amin. Saya percaya itu. Karena apa? Dahulu pun ada namanya, mungkin kalau saya pakai istilah, tidak apa Bapak Ibu, monastisisme namanya. Jadi suatu paguyuban atau pesantren begitu. Mereka bangun, dihancurkan, mereka bangun, dihancurkan sama orang-orang barbar dan lain sebagainya. Orang itu nggak balas perampok. Orang itu cuma ketika dihancurkan, ya udah bangun lagi baik-baik. Dihancurkan, bangun lagi baik-baik. Dan buku dan beberapa literatur catat itu merupakan misi terbaik pada masa itu. Model misi terbaik. Jadi banyak orang akan datang karena model itu. Karena pada masa itu katanya mujizat biasa terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Pada masa itu sering terjadi. Tapi orang yang rela hatinya remuk, dihancurkan, bangun lagi, dihancurkan, bangun lagi. Enggak masalah. Tapi orang yang model kayak gitu disenangi orang. Amin. Kalau kita model kayak gitu, enggak gampang sitik namanya. Sitik ya istilah Bapak Ibu, bahasa Batak ya. Enggak gampang naik darah. Oh, akan nih, turnain main. Misalnya jagungnya pun kena sambar sedikit. Main, jagungnya pun kena curi 3 batang, ribut. Oh, oh, dihindari Bapak Ibu. Amin. Jangan-jangan karena jagung hilang 3 batang dapat jiwa 3 juga. Amin. Enggak apa-apa kalau saya bilang sih enggak apa-apa. Jagung 3 batang mah anggaplah 1 batang kali 3 bonggol. 3 kali 3 9 ya. 3 jiwa. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Itu pasti luar biasa. Amin. Jangan gampang naik darah. Jadi berkatlah bagi sekeliling. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah boleh memberkati kita, memberikan kita kekuatan sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang melakukan perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami tahu meskipun sangat singkat waktunya, tapi kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami, sehingga firman ini Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, menjadikan jemaat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang bermisi melalui setiap tindakan, menjadi berkat dimanapun jemaat Tuhan berada, sehingga gereja ini menjadi gereja berkat, dan harumlah nama Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami dan satu-satunya patokan hidup kami. Terima kasih Allahku, materikan firman-Mu bagi setiap jemaat Tuhan, agar firman ini boleh kami bawa pulang ke rumah masing-masing dengan tidak korup atau bohong. Haleluya. Sama kita katakan, amin.
puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah diberkati, biarlah firman-Nya boleh kita hidupi dalam setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah, jadi anak-anak terang bagi setiap orang-orang percaya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Allah. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami Tuhan di tempat ini boleh juga Tuhan merasakan berkat-Mu Tuhan yang melimpah. Sebentar Tuhan kami mau memberi Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan, terima dengan sukacita juga Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan bersukacita memberikannya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kepujian bagi Allah. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegembiraan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegembiraan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegembiraan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegembiraan itu juga bagi-Mu. Syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegembiraan itu juga bagi-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya adalah orang yang berbahagia. Ya, memang tiap hari bahagia saya. Tapi bahagia tambah hari ini. Saya dikhotbahi mahasiswa saya dan saya sangat diberkati. Amin. Jadi kebanggaan orang tua adalah melihat anak-anaknya berhasil, kebanggaan dosen melihat mahasiswanya berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya anak saya Arjuniel, mana dia ya, dan anak saya Joandre yang berdua sedang menyusun skripsi ini, mereka berdua sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang handal, yang akan benar-benar melakukan perintah Tuhan tanpa ragu, karena mereka pun sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan karena mereka tadi Anton bilang sebagai seorang pria dia tentu sedang mencari pasangan hidup. Nah, kita berdoa agar ketemu yang tidak ragu. Amin. Yang tidak ragu, yang mau gitu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, lebih daripada yang dapat kami bayangkan. Engkau sangat baik, lebih daripada permohonan dan doa yang kami naikkan. Engkau melakukan yang jauh lebih baik bagi kami. Sungguh Tuhan, sungguh Engkau dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan kami percaya pula bersama dengan Tuhan kami melihat kemenangan. Bersama dengan Tuhan kami akan survive. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, dengan kuasa-Nya mengurapi kami melakukan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan urapi.
Kami berikan dengan sukacita dan biar